Eureka Women Lover, Sobat Satya dan Kopro Iklim. Hari ini kita berjumpa lagi di Sustainable Future Talks bersama Mbak Diti. Hari ini kita akan membahas tentang sustainable lifestyle. Halo Mbak Diti, apa kabar? Baik. Gimana nih perasaannya perjalanan ke sini? Semangat karena hari ini ngobrolin hal-hal yang mungkin 10 tahun lalu nggak diobrolin tapi hari ini kayak lagi happening untuk diobrolin. Wah, menarik banget. Apa sih sebenarnya yang kita mau obrolin ya? Pasti aku juga penasaran sih mengenai perjalanan Mbak Diti dengan IDDKP dan juga kayak ngeliat aksi-aksi Mbak Diti bareng Mbak Tiza, bareng teman-teman di diet plastik kayak gitu sih. Mungkin kita kenalan dulu ya, siapa sih Mbak Diti ini gitu loh. Dan mungkin banyak orang yang harus tahu dan mengikuti perjalanannya Mbak Diti nih. Boleh kenalan dulu, Mbak? Halo, saya Diti selaku Communication Manager dari Diet Plastik Indonesia. Mungkin 10 tahun yang lalu Diet Plastik Indonesia namanya itu Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Jadi karena sudah 1 dekade kita berganti nama, rebranding menjadi Diet Plastik Indonesia. Kenapa berganti nama? Karena 10 tahun lalu kita cuma ngomongin gimana caranya menjadikan Indonesia bebas kantong kresek gitu, karena sampah plastik kan sudah banyak menjadi isu yang bermasalah. Nah, setelah kita lihat ternyata nggak hanya kantong kresek yang bermasalah. Kalau suka lihat film dokumenter, kita lihat banyak binatang-binatang yang suka keselak sedotan gitu kan. Keselak. Ya, keselak sedotan. Kemudian kalau lihat lagi banjir, lihat di selokan banyak styrofoam yang bikin mampet. Jadi kita melihat bahwa isu sampah plastik ini nggak hanya kantong kresek tapi juga banyak sekali jenis plastik lainnya gitu. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah mendampingi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk membuat kebijakan supaya si plastik ini nih nggak jadi masalah lagi. Oke, menarik banget ya perjalanannya. Mungkin aku tuh sering ngeliat nih kayak gerakan zero waste atau diet plastik ini tuh sebenarnya banyak, tapi kemudian kan rada kepisah-pisah ya. Tapi kita ngelihatnya ketika kita ngelihat diet plastik yang berubah nama ini, menurutku menjadi sebuah perjalanan yang menarik karena bersama pemerintah gitu loh. Kan kita ngelihatnya kalau solusi iklim itu nggak bisa dilakukan oleh masyarakat sipil doang, tapi harus bekerja sama kayak gitu. Nah, perjalanan-perjalanan yang seperti ini sebenarnya banyak dilakukan oleh personal people nih Mbak. Tapi kemudian aku ngelihatnya gerakan diet plastik ini menjadi apa ya, alasan aku sebenarnya. Aku dulu tuh sangat suka ngelihat orang aksi kan. Terus pas aku ikut aksi di diet plastik, aku ngelihatnya ada anak muda yang terorganisir akhirnya. Kemudian kita nggak ngelihat yang kayak gerakan yang cuman ya udah kita bisa nih gerakin bersihin plastik di rumah, tapi akhirnya kita harus melakukan itu gerakan bersama gitu loh. Sebenarnya apa sih motivasi dari gerakan diet plastik ini dengan sistem bekerja sama dengan pemerintah kayak gitu sih? Sebenarnya yang kita sasar adalah perubahan sistem yang komprehensif gitu. Kalau kita bilang gini, oke, cara mengelola plastik itu bawa tumbler dari rumah. Tapi kalau udah habis airnya mau ngisi di mana? Nah, gitu kan. Jadi sekarang yang sedang kita jalankan nggak hanya melarang si plastik aja, tapi mendorong pelaku usaha minimal ya, kayak menyediakan tempat pengisian air minum secara gratis. Atau kalau misalnya nih kita nih cewek-cewek mau isi ulang skincare, itu punya tempat stationnya gitu, yang mana itu tuh sekarang nggak tersedia dengan luas. Yang mungkin kita bisa lihat adalah galon air dan gas. Nah, itu kan bisa kita isi ulang kan tanpa perlu untuk nyampah kemasannya. Nah, kita pengen semua produk yang kita pakai itu bisa diisi ulang, kemasannya bisa dikembalikan sehingga nggak nyampah. Nah, jadi sistem seperti itu yang kita lihat, nggak hanya kita beraksi sendiri, tapi harus didukung sama support system yang lain gitu. Jadi itu mungkin yang membedakan tujuan kita membuat sebuah sistem yang nggak hanya dari diri sendiri, tapi juga didukung sama sekeliling kita gitu. Sekeliling tuh nggak hanya keluarga, nggak hanya sekolah, nggak hanya kantor gitu ya, tapi benar-benar ibaratnya satu negara nih kayak gitu. Oke, perubahan sistem ini sebenarnya aku ngelihatnya ada keterkaitan antara produsen dan konsumen ya, di mana pertanggungjawaban tentang plastik ini nggak diberikan kepada orang yang membelinya aja, tapi juga perusahaannya kayak dituntut untuk bertanggung jawab sampai akhir kayak gitu loh, sampai menyediakan refill, sampai yang kayak oh ya udah nih kalian bisa refill di sini. Kemudian kayak pertanggungjawaban yang seperti ini sebenarnya memang harus terjadi kata saling ya, bukan yang cuman konsumen doang nih yang diberatin. Bukan Kamu satu pihak ya. Iya, kamu beli ya udah, kamu yaudah selesain aja sendiri gitu loh. Menarik banget. Oke, mungkin aku mau menanyakan lagi tentang sebenarnya
bagaimana sih sebenarnya anak muda tuh atau perempuan Gen Z nih yang melihat isu krisis iklim ini gitu loh. Kan kalau aku secara pribadi nih, mungkin aku mengaku privilege karena bisa belajar tentang krisis iklim, belajar tentang gerakan gitu loh. Menurut Mbak Diti, gimana sih Gen Z atau perempuan memandang isu krisis iklim? Kalau bisa dibilangnya, kalau ngomongin generasi milenial dan Gen Z adalah generasi yang privilege karena satu, mereka terpapar isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dua, mereka merasakan dampak gitu kan, perubahan cuaca, banjir, mungkin bencana alam gitu. Tiga, mereka terpapar solusi juga. Nah, tapi kadang balik lagi support sistemnya nggak mengajak mereka untuk bisa melakukan. Kayak misalnya mereka disuruh bawa tumbler bekal makanan gitu, tapi nggak ada tempat nyuci gratis, nggak ada tempat isi minum gratis gitu ya gitu. Coba deh kalau misalnya makan di restoran nih, kita pakai sedotan sendiri, boleh nggak nyuci di dapur? Belum tentu boleh soalnya gitu ya. Itu yang kita lihat kadang ketika mereka sudah melakukan aksi, mereka tuh ada momen mandeknya, sehingga mereka susah nih, ribet nih, akhirnya nggak ngelakuin lagi gitu. Padahal sebenarnya opsi solusi itu ada, mereka merasakan dampaknya. Nah, peran perempuan sebenarnya di sini adalah kita lihat perempuan tuh katanya multitasking ya. Saking multitaskingnya bisa satset kemana-mana, fleksibelnya. Sekarang tuh zamannya solusi udah terpapar, sudah ada, tinggal pilih mau yang mana. Tapi mungkin yang perlu digarisbawahi adalah perubahan itu tuh nggak sekejap. Jadi perlu waktu. Ketika misalnya dulu tuh aku pertama kali bawa tumbler tuh cuma tumbler air minum gitu kan. Tapi waktu sebelum pandemi kalau misalnya lagi meeting keluar, bisa bawa tumbler 2, satu buat kopi gitu kan, karena nggak mau beli kopi pakai kemasan sekali pakai gitu kan. Nah itu awalnya kita ngeliat tuh ribet, tapi ternyata ya kita bisa isi ulang sendiri gitu, apalagi kalau ke tempat meeting yang makan minumnya bisa kita refill sendiri gitu. Nah untuk menjadikan sebuah kebiasaan yang akhirnya tidak ribet, itu pertama harus mau aware, kemudian mau dan mau konsisten gitu. Jadi itu sebenarnya peran generasi sekarang juga bisa mempengaruhi generasi sebelumnya atau bahkan generasi sesudah mereka gitu sih. Karena kita yang punya privilege untuk untuk merasakan, untuk punya solusi dan untuk bisa beraksi gitu sih. Oke, aku mau sedikit menyanggah ya Mbak Diti. Sebenarnya aku sebagai anak generasi Z lah, katakanlah seperti itu, mengenai keterpaparan tentang isu krisis iklim itu semuanya sepertinya terpapar gitu, apalagi Gen Z dengan privilege-nya, teknologinya, kemudian ada sisi yang kemudian yang kayak kita harus membiasakan tadi itu adalah sisi yang kemudian susah untuk dijangkau oleh anak muda, karena aku ngelihatnya anak muda di kalangan sekarang itu mereka lebih sukanya kayak yang pragmatis, kemudian kayak ketika mereka bilang ya yang berbuat itu dulunya bukan kita loh, generasi Gen X gitu loh, tapi kemudian kenapa kita yang harus mencoba solusi ini, padahal kan ya the futures kita ya udah jelek dengan time crisis yang semakin jauh gitu loh. Terus aku ngerasanya kayak mungkin kalau kita ngelihatnya di sisi urban ya, karena kita anak Jakarta nih, anak Jaksel nih, kita ngelihatnya adalah belum ada yang kayak edukasi yang benar-benar menyentuh anak muda itu. Dari aku ya mungkin karena kita ngelihatnya adalah anak muda itu sering dijadikan yang kayak, iya anak muda udah terpapar nih, tapi nggak ada yang memang menyentuh mereka kemudian dan tidak berkelanjutan kayak gitu sih kalau dari aku sanggahannya. Nah, kemudian aku pengen nanya nih, bagaimana komentar Mbak Diti dengan apa yang tadi aku paparin, kayak ya udah orang udah tahu nih tentang krisis iklim, kemudian ada solusi sustainable lifestyle yang berkelanjutan, kemudian ada pertanggungjawaban dari perusahaan, tapi akhirnya kita nggak tahu nih bagaimana cara masuk ke situ gitu loh. Sebenarnya gimana sih masukan dari Mbak Diti atau komentarnya gimana? Salah satu kelebihan yang waktu itu aku rasakan juga ketika masih zaman kuliah ya, atau baru lulus kuliah, adalah banyak kegiatan sosial yang sebenarnya terbuka untuk anak muda gitu. Tapi mungkin kita juga makin kesini makin picky ya untuk memilih kegiatan mana yang nyaman sama kita gitu kan, kemudian yang cocok sama kita. Nah pengalaman aku dulu, aku mencoba termasuk isu lingkungan ya, semua isu lingkungan aku terjun untuk jadi volunteer. Sampai akhirnya aku memilih untuk topik mana yang paling relate sama, satu, cerita masa kecilku dulu, dua, karena aku relate sama isu masa kecil aku waktu itu, isu laut, jadinya aku lebih mengerti gitu tentang isu laut tuh apa gitu.
Awalnya tuh dulu aku terjun ke isu lingkungan karena aku ingin menyelamatkan populasi penyu gitu. Dan aku tinggal waktu itu besar di dekat pantai dan laut gitu. Nah setelah aku lihat isu penyu itu sebenarnya awal dari darat gitu. Mereka terancam karena daratan ini, manusianya ini yang membuat mereka terancam. Nah ternyata digali-gali lagi berhubungan juga sama isu sampah gitu kan. Nah jadi menurut aku harus bisa kayaknya bisa meluangkan sedikit aja fleksibilitas kita untuk mencoba semuanya. Pasti ada yang nggak enaknya gitu, ada isu yang berat banget menurut aku, jadi kayak wah aku kadang-kadang merasa bodoh karena aku nggak bisa ngikutin gitu, tapi ada isu yang sangat nyaman. Nah di situ momen dimana kita punya privilege menurut aku saat ini terbuka. Aku yakin semua organisasi lingkungan terbuka untuk anak muda jadi volunteer, tinggal kita mau masuk ke dalamnya, berproses, dan akhirnya kita fokus. Nah itu fokus, kata-kata terakhir fokus ini kadang suka goyang ya gitu, kadang suka goyang gitu. Dan aku lihat aku pun kadang suka goyang karena pernah tuh aku momen oh coba deh udah ngurusin laut pengen ngurusin pegunungan, waktu itu kebun kopi. Nah itu aku gak relate sama sekali itu gitu. Jadi balik lagi akhirnya ke isu yang aku relate, isu yang aku punya backgroundnya dan punya teman-temannya. Nah itu penting tuh memilih pertemanan supaya circle-nya penting banget supaya kita tuh nggak dianggap. Dulu ikut banget tuh pertama kali aku bawa kantong belanja, aku bilang wah mbaknya go green. Awalnya tuh kayak aku merasa pujian, tapi lama-lama kok kayaknya nggak jadi mainstream kan. Nah aku pengen punya circle yang menurut mereka bawa kantong belanja sendiri itu adalah hal yang wajar gitu. Jadi tujuannya akhirnya untuk aku pribadi, aku pengen isu ini bukan isu extraordinary tapi jadi isu mainstream sih gitu. Wah menarik, aku menangkap ada 3 ya sebenarnya. Cobalah dari apa yang sangat relate dengan kita gitu loh. Kemudian kita harus main dengan circle yang sama. Betul. Kemudian kita harus fokus. Betul. Karena kan akhirnya ketika kita pengen semua isu lingkungan dikuasai, ya itu juga blunder sih. Karena Betul. Kayak aku ngerasa ya udah kita fokus dengan bawa tumbler, kemudian sebarkan dengan orang terdekat, kemudian ya udah tiap hari kamu biasakan. Betul. Ya itu menjadi sebuah rahasia supaya kita kayak bisa sustainable kayak gitu nggak sih? Kita sendiri harus sustainable dengan aksi kita. Betul. Jangan sampai kita kayak teriak-teriak sustainable, ya kita ternyata masih bolong-bolong. Ya, harus konsisten dan komitmen. Oke. Aku mau pindah lagi nih Mbak. Kan kita ngelihat nih, aku tuh ngelihat kalau scroll di Instagram, nggak di Instagram doang sih, TikTok itu semua orang tuh udah campaign tentang lingkungan, tentang anak muda, kemudian tentang sustainable lifestyle gitu loh. Sebenarnya seberapa besar sih peran dari media ini untuk mempengaruhi orang muda? Jangan, kita nggak usah nyebut orang muda deh, semua orang kan bertanggung jawab ya atas gitu. Climate crisis atau apa yang terjadi sama bumi gitu loh. Sebenarnya menurut Mbak Diti seberapa besar sih peran media dalam menyebarkan krisis iklim ini gitu loh? Kayak gitu sih Mbak. Media mungkin kalau kita pisahin media yang konvensional sama media baru, new media ya gitu. Kebetulan aku pernah melakukan penelitian untuk tesis aku terkait bagaimana peran sosial media untuk isu sosial lingkungan gitu. Nah jadi ternyata ada indikator yang berbeda ketika kita ngomongin sosial media. Apa yang menandakan kamu sudah beraksi itu cuma sebatas like, comment, share. Yes, gitu kan. Sedangkan yang dibutuhkan di lapangan adalah orang terjun semua. Makanya itu akhirnya menjadi perdebatan nih gitu, bahwa sosial media berdampak, sosial media tidak berdampak. Nah kalau aku memilih sosial media berdampak untuk level awareness, tapi untuk memobilisasi massa belum tentu. Jadi mobilisasi massa untuk tanda tangan petisi mungkin bisa, tapi kalau suruh demo belum tentu gitu. Jadi sebenarnya kalau berperan ada perannya, tapi saat ini yang aku lihat dan hasil penelitianku juga melihat bahwa itu memang ranahnya awareness. Apakah bisa memobilisasi massa, itu masih diperdebatkan gitu. Dan ternyata itu nggak hanya terjadi misalnya contohnya di aku di isu lingkungan sampah, tapi isu konservasi lainnya juga ternyata sama gitu kan. Tapi saat ini karena mungkin misalnya nih kita punya programnya di NTT gitu, kalau mau beraksi di NTT kan nggak mungkin kita nyediain tiket pesawat buat di luar NTT kan gitu kan. Jadi memang sosial media dibutuhkan untuk tingkat awareness gitu. Jadi buat aku sih tetap memanfaatkan sosial media untuk penyebaran info, walaupun sekarang kebanjiran informasi, tapi lebih baik kita ngegelontorin aja informasinya sehingga apa yang kita keluarkan sekarang mungkin bisa dilihat tahun depan misalnya gitu kan, orang nyari bener nggak sih gitu kan. Jadi gelontorin aja informasi itu mau di media konvensional maupun di media sosial supaya orang tuh punya tabungan informasi gitu sih.
Oke, aku mau narik sedikit kesimpulan. Ternyata sosial media ini cuma sampai awareness, tapi nggak nyampe yang kayak kalau kita sebut anak Jaksel sekarang tuh climate actionnya di mana ya, kayak gitu loh. Dan kita ngelihatnya banyak banget kan influencer yang bilang, ayo buang sampah pada tempatnya, ayo kita pisahin, pilah-pilah gitu. Tapi akhirnya untuk menjadi climate action itu menjadi sebuah tanggung jawab yang susah ya gitu loh. Kemudian kan kalau kita ngelihat konteksnya adalah kalau kita ngelihat sosial media ya 70% nih di sosial media ternyata cuma 30% di dunia nyata gitu. Mungkin platform yang kita butuhkan adalah ya kita kembali ke komunitas nggak sih? Kita Aku ngerasa offline online-nya harus seimbang. iya, kemudian kayak antara si penyebar informasi ini, umpamanya komunitasnya Mbak Diti nih, mungkin harus ada yang kayak penyeimbang. Besok kita aksi bareng nih di Tanjung Pasir nanam mangrove atau pilih sampah di sana kayak gitu. Mungkin kayak gitu nggak sih? Dan kadang mobilisasi masanya ketika di online dan di offline beda. Waktu itu kita pernah kampanye sebuah program pasar di sosial media yang mengikuti itu ibu-ibu muda. Begitu turun ke pasar malah ibu-ibu yang udah senior. Oh, gitu iya? karena kayak ibu-ibu senior ini perlu kegiatan yang memang ketemu orang, bercanda-bercanda gitu. Nah, ibu-ibu muda ini lebih suka main di sosial media aja kayak gitu. Jadi itu ada perbedaan sih menurut aku, karena kita juga perlu tahu audiens kampanye kita atau program kita ditujukan kepada siapa. Dan memang kalau misalnya ditujukan ke ibu-ibu yang sudah senior gitu, ibaratnya tuh omah aku lah gitu ya harus ketok pintu. Harus main Door sama to door ya. harus main sama RT RW-nya, ibu PKK, ibu pengajian gitu. Tapi kalau mengincar ibu-ibu muda influencer gitu, ya udah main aja di sosial media gitu. Berarti harus mainin promotion ad-nya dan lain sebagainya sih. Jadi itu ada perbedaannya di situ. Rada tricky juga antara yang nyata sama yang di sosial media ya. Gitu. Okay. PR banget ya. Betul. Ternyata. Jadi harus strateginya sekarang harus dua nih gitu kan. Ada orang lapangan, ada orang sosmed. Oke, betul. terima kasih. Nah, kan tadi kita udah punya problem tuh antara yang nyata dan sosial media ternyata punya dua angle yang berbeda ya, dua angle campaign yang berbeda. Sebenarnya ada nggak sih cara efektif yang bisa kita lakukan bareng-bareng nih agar semua orang tuh terlibat dalam campaign kita atau aksi kita kayak gitu sih Mbak. Mungkin kayak ya kita lihat tadi kan target kita di sosial media adalah anak muda, ibu muda tadi gitu. Tapi kalau di yang nyata ternyata yang datangnya adalah ibu-ibu tua gitu. Sebenarnya ada nggak sih cara gitu untuk kita ngajak orang memobilisasi orangnya untuk terlibat di isu kita? Sebenarnya cara mengajak orang yang pertama leading by example kita dulu kan. Tadi kita harus sustain dulu sama aksi kita. Kedua pasti organisasi sosial tuh percaya sama namanya kolaborasi gitu kan, dan kolaborasi ini terbuka untuk kalangan masyarakat manapun. Misalnya kayak tadi aku bisa sharing, kita punya program namanya Pasar Bebas Plastik. Awalnya kita bikin program itu beneran sendiri cuma sama manajemen pasar. Kemudian setelah kita evaluasi program yang sudah berjalan, kayaknya harus ada approach baru, pendekatan baru untuk bisa mendekati pedagang. Kemudian program batch selanjutnya kita kerjasama sama ibu-ibu Muhammadiyah, dari ibu-ibu Asyiyah, ibu pengajian. Dan ternyata kita baru melihat, oh kalau pendekatan keagamaan bahwa kayak nyampah itu dosa, nanti bawa-bawa dakwah di sholat Jumat dengan isu-isu lingkungan itu ternyata juga cukup efektif. Nah, jadi kolaborasi dengan berbagai pihak itu juga sangat penting untuk menaikkan si campaign itu, keterlibatan di campaign itu. Dan kita percaya bahwa cara untuk orang akhirnya engage adalah dengan peraturan. Nggak ada peraturannya ada peraturannya berantakan, apalagi nggak ada peraturan gitu. Jadi kita bersama-sama juga, kenapa sasaran pemerintah, karena buat mengikat. Jadi kalau kita ngomong ngapain sih ngurangin plastik, udah ada aturannya Bapak Ibu, sebagai warga negara yang baik gitu kan. Jadi harus mengikuti aturan yang ada gitu. Dan ini kan bukan hal yang merugikan gitu kan. Ini buat kebaikan bersama. Nah, kemudian angle-angle itu kita kaitkan juga sama isu-isu religi yang setiap orang bisa relate, balik lagi relate. Nah, harus relate sama kita gitu. Menarik sih. Aku tuh ngelihatnya kan angle-nya sebenarnya kan permasalahan semua orang tuh hampir sama ya dengan plastik. Kemudian yang perlu diingat adalah orang yang menyampaikan kan. Betul. Kayak kita milihnya ulama nih. Setiap sholat Jumat ngomongin tentang kebersihan adalah sebagian dari iman. Which is kalau lo buang sampah di situ itu adalah mengurangi keimanan lo. Kayak ketertarikan dari sesuatu yang memang kita yakini itu ngaruh ya. Agama, which is agama. Sama ekonomi biasanya. Oh iya. Kayak pedagang pasar, Bapak Ibu coba deh nggak beli sebulan gitu ya kresek buat bungkus cabe, pakai coba koran bekas gitu kan, yang mana mereka tuh punya ternyata gitu. Ternyata bisa ngurangin sekian ratus ribu rupiah per bulan.
buat mereka kan itu Lumayan banget dikali setahun gitu kan. Jadi pendekatan personal kayak pendekatan agama sama pendekatan ekonomi itu yang bisa menjadi kunci salah satu kunci untuk isu perubahan di isu sosial lingkungan sih gitu. Oke. Menarik ya kolaborasinya kayak dari agama, ekonomi dan personal. Betul. Oke, menarik. Oke, kita pindah ke topik yang lain. Nah, oke, mungkin selama ini tuh kan tadi Mbak Diti bilang kan ada kolaborasi dengan pedagangnya, kemudian pemerintah, kemudian harus ada kata gotong royong atau kolaborasi itu disandingi dengan berbagai aspek. Nah, dari kerja-kerja yang dilakukan sama Diet Plastik nih, apa nih kerjasama yang paling unik yang pernah dilakukan gitu sih Mbak? Paling unik sebenarnya semuanya punya keunikan ya, even pemerintah punya keunikan gitu. Yang kita tahu ternyata kita nggak tahu itu sih, yang kita kira bisa ternyata nggak bisa gitu. Kalau yang kita lihat sebagai sebuah gerakan yang masih kontinu dilakukan adalah setiap bulan Juli kita ngadain namanya pawai bebas plastik di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin gitu. Kita kerjasama dengan 8 organisasi dan ratusan komunitas untuk menyuarakan bulan Juli bebas plastik gitu. Nah dari situ kita lihat kolaborasi dari lembaga non-profit yang berbeda isu, kemudian satu turun ke jalan bisa menghasilkan sebuah hal yang besar gitu. Yang kita lihat seperti itu. Jadi kalau ngomongin yang paling unik adalah kita ada pawai gitu. Kita demonya dengan waktu itu kita bikin ular sachet gitu. Jadi kumpulan sachet yang kita bareng Ekonusa itu. Betul ya. Kumpulan sachet yang kita clean up dari pantai, kita bikin sebuah ular raksasa yang mana waktu itu orang jadi lihat oh sebanyak dan sebesar itu loh sampahnya gitu. Jadi ngasih awareness seperti itu, dan kita bikin orasi dengan cara yang fun gitu karena ya ternyata banyak anak muda punya skill orasi yang hanya bisa dikeluarkan di bulan itu gitu, karena di perkuliahan yang pertemanannya itu dia ternyata berbeda gitu kan. Jadi extrovertnya keluarnya pas aksi ya gitu. plastik. Jadi kita ngeliat itu salah satu kolaborasi yang paling salah satu yang paling unik lah gitu. Yang kedua yaitu dengan ibu-ibu Muhammadiyah Asyiyah gitu, ibu-ibu dengan latar belakang pendekatan religi. Itu yang menurut kita oh ternyata itu cocok buat audiens pasar gitu. Kira-kira sih itu dua yang pop up di aku ketika ngomongin kolaborasi yang paling menyenangkan lah gimana gitu. Karena waktu itu aku pernah ikut pawai plastik dan aku ngerasa kayak semua orang itu relate, karena kita ngerasa ini audit sampah kita selama ini nih, kita pakai ini ternyata wah gue adalah pemproduksi sampah paling banyak kayak gitu. Aku ngerasa itu relate banget sama anak muda, kemudian juga semua orang tuh bisa terlibat. Betul. Gitu sih, Mbak. Kan tadi kita udah mengurai nih Mbak permasalahan mengenai gimana kita harus melakukan climate actionnya gimana gitu loh. Nah kemudian apa nih sebenarnya bencana-bencana yang sebenarnya menjadi menjadi sebuah referensi gimana kita harus mengurangi penggunaan sampah tadi. Kemudian apa sih istilahnya, apa sih alasan pertama kita untuk apa sih bencana yang menjadi alasan kita untuk berhenti menjadi orang yang memproduksi sampah lebih banyak kayak gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya kita ngomongin isu sampah plastik ya gitu, dulu kita hanya melihat isu bahwa banjir disebabkan oleh sampah plastik gitu. Tapi ternyata sampah plastiknya udah masuk ke ikan, sampah plastiknya udah masuk ke darah, sampah plastiknya udah ada di udara gitu kan. Dan kita nggak tahu nih, plastik itu kan terbuat dari minyak bumi dan campuran kimia ya. Kalau misalnya itu perlahan masuk ke dalam badan kita dan kita terpapar banyak bahan kimia, mungkin kemungkinan besar kan memang akan mengganggu kesehatan, walaupun memang belum bisa diverifikasi karena penelitian masih berlanjut gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ibarat nih bak mandi udah penuh, kita tutup kerannya dengan cara menyiapkan peraturan dan menyiapkan sistem sebenarnya gitu. Yang mau kita lakukan kebetulan 5 tahun ke depan Diet Plastik sedang menjalankan kampanye gerakan guna ulang seperti tadi, supaya kalau mau bawa tumbler kita bisa isi minum gitu ya, supaya kalau misalnya makan di restoran bisa tetap pakai piring gelas yang bisa dicuci, karena dulu kita kayak gitu. Sekarang sejak pandemi itu banyak disediakan kemasan plastik seperti itu kan gitu. Jadi kita mau mengembalikan tradisi dulu, kita piknik pakai rantang gitu ya, rantang dan keranjang gitu ya. Kemudian kita bawa bekal gitu kan waktu sekolah. Kenapa makin gede kita nggak bawa bekal? Ya kan gitu kan. Jadi kita balik lagi karena itu identitas kita sebenarnya. Itu identitas
negeri kita sebenarnya. Kita bawa keranjang ke pasar juga hal yang biasa. Kan sekarang kok ngelihatnya kayak kok ribet banget bawa-bawa segala macam gitu kan. Jadi kita mengembalikan tradisi itu supaya memang dan disesuaikan dengan masa sekarang gitu. Gimana caranya kalau misalnya beli makanan online, kita bisa memilih kemasan yang bisa dikembalikan. Nah, itu kan salah satunya. Jadi gerakan guna ulang ini adalah ingin mengajak masyarakat bisa punya pilihan membeli produk tuh hanya isinya, bukan kemasannya, dan mengajak pelaku usaha bisa membuat sebuah produk yang kemasannya bisa digunakan terus-menerus sehingga tumpukan sampahnya tidak semakin banyak. Kita mungkin beberapa minggu ini mendengar TPA di Indonesia terbakar. Nah, gitu. Walaupun yang disalahin si El Nino gitu ya, tapi kita nggak bisa menutup mata bahwa rata-rata TPA sudah 30 lebih TPA terbakar dan melebihi kapasitas gitu, sudah ratusan persen kapasitasnya. Masa kita mau jadi generasi yang banyak menambah kapasitas TPA kan gitu. Aku pengennya sih kita menjadi generasi yang nggak usah ada lagi TPA supaya nggak ada lagi sampah yang terbuang gitu kira-kira. Wah, menarik. Mungkin aku mau flashback dikit. Tadi berbicara tentang sebenarnya tradisi Indonesia tuh udah bawa bekal makanan sendiri, udah bawa keranjang sendiri gitu loh. Nah, sebenarnya untuk menghidupkan tradisi itu kembali itu kan sangat sulit ya. Apalagi aku ngelihatnya kalau kita orang yang udah terpapar ya udah privilege, pasti mau bawa aja ke pasar kayak bawa keranjang sendiri, bawa tumbler sendiri gitu loh. Nah, permasalahannya adalah mengembalikan tradisi yang udah lahir di Indonesia menjadi ya orang nyebutnya anak muda sekarang kuno banget sih kita harus bawa keranjang gitu loh. Tapi mungkin untuk kayak menyadarkan mereka untuk kembali ke tradisi itu gimana sih Mbak gitu loh. Aku penasaran sih karena kayak aku pernah melakukan yang kayak ke pasar bawa keranjang terus bilang ribet banget sih gitu loh. Terus aku bilang ya kalau kalian nggak bisa ngikutin nggak apa-apa juga. Betul. Tapi setidaknya aku udah memulai dengan cara aku sendiri gitu loh. Dan kemudian aku nyaman dengan cara aku kayak gitu sih. Mungkin Mbak Diti bisa berbagi. Oke, salah satu untuk mendeketin adalah masuk ke sebuah hal yang membuat mereka keren. Salah satunya adalah awal bulan lalu kita membuat sebuah uji coba konser tanpa plastik. Jadi orang-orang yang datang ke sana bisa makan minum dengan gelas, piring, sendok garpu yang bisa dicuci. Mereka bisa isi botol minum mereka sendiri karena ada pengisian air minumnya gitu. Jadi kita mencoba membuat sebuah setting tempat, situasi di mana orang mau melakukannya. Dan kemarin setelah kita lihat video dokumentasinya, foto-fotonya, kita tuh seneng ketika orang lagi nonton nih musisinya sambil pegang gelas. Tapi kan keren ya, kami pegang gelas gitu kan, dan gelasnya bisa dikembalikan. Mereka datang kosong, pulang kosong, tapi pulang kenyang gitu kan, dan nggak nyampah gitu, dan nggak nyampah, dan bisa menikmati musik gitu kan. Jadi itu salah satu yang kita masuk ke hal-hal yang menurut generasi sekarang atau anak muda itu keren gitu. Setelah konser mungkin misalnya pensi misalnya kan, itu bisa kita lakukan juga. Atau yang hobi kulineran bisa ke restoran-restoran yang memang kita jadikan pilot project gitu untuk bisa menyediakan semua alat makan yang bisa dipakai dan dicuci kembali. Jadi benar-benar kita tuh nggak ngasilin sampah dari aktivitas yang kita rasa keren, nonton konser, kulineran, seperti itu sih gitu. Kayaknya memang kalau pendekatan sama anak muda tuh sama yang gigs musik, kayak emang konser-konseran, atau memang yang kayak ngajak piknik di taman tapi mereka nggak bawa apa-apa. Betul, tapi udah disediakan tempat fasilitasnya. Betul. Menarik sih Mbak. Makasih ya Mbak. Oke. Sebenarnya aku ada pertanyaan yang kayak kan momennya November Desember itu adalah COP28 ya. Betul. Untuk tahun ini. Sebenarnya keterkaitan antara isu yang ada di COP sama yang dilakukan oleh diet plastik tuh ada nggak sih Mbak? Kemudian bagaimana kan kita ke sana tuh bisa nyampain aspirasi kita ya. Apakah untuk Indonesia tuh udah menyampaikan aspirasinya mengenai plastik dan yang lain-lain belum sih Mbak? Boleh dijelaskan. Oke. COP tahun ini di Dubai kan memang sudah menjadi acara rutin untuk membahas isu perubahan iklim. Nah, perubahan iklim kan ternyata semakin luas, dan sampah itu sampah plastik ya terutama juga sudah masuk dalam agenda krisis iklim gitu. Nah, untuk isu tersendiri ternyata isu sampah plastik sudah ada ruang negosiasi sendiri dari UN, namanya Intergovernmental National Committee.
gitu ya, INC yang sekarang sedang berlangsung di Nairobi gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin bagaimana posisi Indonesia untuk menyuarakan ini, sebenarnya sudah ada platformnya sendiri di INC ini, yang mana sudah berlangsung 3 kali. Sebelumnya pertama di Uruguay, kedua di Paris, dan kebetulan aku ikut yang di Paris, ketiga ini di Nairobi, keempat nanti di Kanada, dan finalnya di November 2024 di Busan, Korea. Disitulah Indonesia akan menyuarakan aspirasi bagaimana penanggulangan masalah sampah plastik ini gitu. Jadi dan nanti akan bisa seperti COP. Kita harapannya akan bisa seperti COP. Tapi yang memang sudah kita coba adalah sampah plastik ini, sampah ya juga secara general itu juga termasuk masalah iklim gitu. Karena ada gas metannya, ada ekstraksi minyak buminya, dan semua itu salah satu penyebab krisis iklim gitu. Jadi Indonesia sudah banyak punya forum untuk menyuarakan hal ini. Mudah-mudahan Indonesia juga jadi leader dan konsisten juga. Semangat Mbak, aku juga sangat berharap karena kayak kita kan kalau ke COP takutnya ya cuma datang terus kemudian kita nggak bawa apa-apa atau nggak ada perubahan yang lain untuk tahun kedepannya gitu loh. Nah sebelum aku menutup nih, mungkin Mbak Diti punya pesan-pesan untuk teman-teman yang akan mendengarkan podcast ini, karena kan ini akan harapannya adalah yang dengar tuh perempuan, anak muda, dan semua orang gitu loh. Mungkin Mbak Diti mau menyampaikan pesan atau mungkin mau mempromosikan sesuatu gitu. Menyampaikan pesan adalah satu, kalau mau membuat sebuah perubahan bisa leading by example, mulai dari hal-hal yang relate dulu. Kalau kamu merasa ribet membawa tumbler gitu, coba kembaliin kemasan-kemasan bekas skincare kamu. Nah itu pasti banyak deh di rumah gitu. Kedua adalah kalau memang mau terpapar isu lingkungan yang bisa beraksi, banyak kok kegiatan volunteerism yang bisa kamu ikutin. Jangan takut karena kita nggak gigit. Kalau kita masuk di situ, kita sama-sama belajar, dan ketika kamu merasa oh saya nggak tahu apa-apa, justru momen itu kamu bisa menambah gelas kamu yang masih kosong gitu, supaya bisa terisi at least setengahnya. Kira-kira dari aku sih pesannya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Diti. Mungkin apa ya, sesi ini tuh menarik banget karena membahasnya sangat relate dengan aku, dengan teman-teman di sini gitu loh. Nah untuk apa ya, aku tidak mau berpanjang lebar, mungkin kita tutup aja kali ya. Mbak Diti nggak mau menyampaikan pesan-pesan lagi gitu, apa yang kayak kalau pengen lihat tentang kegiatan Mbak Diti bisa lihat di mana, mungkin disampaikan dulu aja. Oke, kalau untuk diet plastik sendiri, teman-teman bisa lihat di sosmed kita di IDDKP, @IDDKP, dan di YouTube kita Diet Plastik Indonesia. Terima kasih Eureka Women Lover, Sobat Satya, dan Koprol Iklim. Sampai berjumpa di Sustainable Future selanjutnya.